Seorang penulis bernama Andrew Stanton pernah berkata, "Ada begitu banyak waktu dan tempat dalam sejarah di dunia kita yang tidak saya ketahui sama sekali. Dan ketika saya mempelajarinya, mereka selalu menarik. Berdasarkan pemikiran tersebut, kami hendak bergerak ke suatu tempat bersejarah yang konon katanya merupakan masjid tertua di Purbalingga dan menjadi salah satu saksi bisu jejak Wali Songo di Desa Onje, Purbalingga. Kawan, akan menyenangkan sekali jika engkau turut serta menyaksikan persembahan ini." Sebuah jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari mahasiswa UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Prokerto dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelompok 3 ya. Di dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan observasi di Masjid Raden Said Kuning, tepatnya di Desa Onje, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Masjid ini merupakan menjadi sejarah ya penyebaran agama Islam di Desa Onje ini. Insya Allah kita akan mewawancarai langsung juru kunci Masjid Raden Said Kuning ini supaya lebih jelas bagaimana silsilah penyebaran agama Islam di Desa Onje ini. Mari kita langsung saja masuk ke masjid ini. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuki mau wawancara, kami dari mahasiswa UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Prokerto ingin mengetahui lebih jelas tentang Masjid Raden Said Kuning ini, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan. Di antaranya yang pertama ini, bagaimana sejarah didirikannya Masjid Raden Said Kuning? Kalau Masjid Raden Said Kuning konon menurut cerita itu pertama kali berdiri itu pada tahun 1300 ya. Nah, tokohnya siapa atau yang mendirikan siapa? Yaitu namanya Syekh Samsudin. Syekh Samsudin dari mana? Konon menurut cerita itu dari Timur Tengah, datang ke tanah Jawa Indonesia bersamaan dengan Syekh Subakir. Syekh Subakir itu di Magelang, kalau Syekh Samsudin itu di Purbalingga, tepatnya di Onje. Ini kan Desa Onje, ya kan, Desa Onje. Singkatnya, konon menurut cerita itu semalam mau melaksanakan sholat lail, itu belum ada tempatnya atau istilah belum ada masjidnya, karena masjidnya dengan desanya itu dulu masjidnya, karena dulu masih gunung kayak gitu tuh, ya kan. Nah, oleh karena itu mau melaksanakan sholat lail, sholat tahajud lah katakan ya, itu udah ada tempatnya, akhirnya bikin tempat dulu, yaitu didirikan dengan tiang 4, terus
dari pohon pakis, ya. Dindingnya atau pagernya itu dari daun pakis, atapnya dari jok itu simpan nyapu itu loh ya, tuk. Nah, sudah begitu karena belum ada manusia di sini, atau belum ada desa sih ya, dia pergi atau beliau pergi dulu mengatakan Maulana, kalau sekarang napak tilas menjabarkan Islam itu. Akhirnya beliau pergi, datang lagi, itu sudah lama datang lagi, itu pada tahun 1500. Siapa itu? Wali Songo dan Dangga semuanya. Hanya 4, antara lain Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo yang datang ke sini. Nah, terus gimana? Terus kono menurut cerita pada mandi di Tempuran 3 itu kan ada sungai Tempuran 3 itu ya, di bawah itu loh. Pada mandi terus naik ke sini, katanya berdiri di situ itu mau melaksanakan sholat tuh dikasih tahu sini sama Sunan Kalijogo, situ aja sebelah barat. Strategis nggak taunya di sini ada tempat itu tadi yang didirikan kecil soalnya sih. Iya. Nah, Yang pertama. terus yang pertama itu kecil, akhirnya direnovasi, dibugar lah, diganti agak besar sampai sekarang masih itu. Jadi diganti dengan pohon jati, ya. Terus kalau yang sebelah timur, ya sebelah timur utara itu Sunan Bonang. Kalau sebelah barat utara itu Sunan Gunung Jati. Kalau sebelah barat selatan itu Sunan Kudus. Kalau sebelah timur selatan Sunan Kalijogo. Gitu loh ya. Nah, terus baru masang kuda-kuda kayak gini loh ya. Sekarang SMA itu yang ukir-ukiran itu di dalam itu masih sama. Itu kesiangan, akhirnya belum jadi, beliau pergi ke Bintoro Demak. Akhirnya bikin masjid di sana, kalau di sana sampai jadi. Di sini belum jadi. Makanya kalau menurut cerita itu Demak sama sini duluan sini, teman jadinya duluan sana. Ya. Nah, itu terus udah begitu datang lagi pada tahun 1600-an, yaitu Syekh Maulana Maghribi, itu juga dari Timur Tengah. Itu kalau di Jakarta itu namanya Atas Angin, masuk ke Cirebon ketemu dengan Sunan Gunung Jati namanya Syekh Maulana Maghribi, terus masuk ke Purbalingga di Onje namanya Tepus Rumput. Nah, sudah begitu Tepus Rumput itu semedi atau tapa ya di Desa Unje. Terus beliau itu berdialog dengan kaki Kantaraga. Sudah dialog dengan Kantaraga itu manusia tapi malaikat katanya itu. Karena bicara belum selesai hidang. Gitu loh ya, bicara belum selesai hidang. Bicaranya bagaimana, dialognya bagaimana? Saya tahu Anda itu semedi di situ, tapi keliru atau jangan di situ. Pindah ke Sungai Onje, itu ada tempuran sana. Karena apa? Karena ini di Pajang ada raja sedang mengadakan sayembara. Sayembaranya bagaimana? Barang siapa yang menemukan cincin Sasrawidiro, kalau perempuan yaitu dijadikan istri, kalau laki-laki dikasih istri. Lah, itu yang menemukan itu tadi Tepus Rumput. Terus lari ke sana ketemu sama rajanya, dikasih istri yang namanya Kencana Wungu, dibawa ke sini. Karena sedang bobot atau hamil 4 bulan, tidak boleh campuri. Nanti kalau sudah besar, sini lagi maksudnya bawa cabang. Nah, itu rajanya itu Joko Tingkir, makanya Joko Tingkir itu putranya ada yang di Onje, itu makomnya itu sana tuh. Nah, sudah besar, babat desa sekaligus itu merenovasi masjid.
Iya sekalian. Nah sudah begitu, ini ke masjid saja, nggak usah ke desa ya. Kalau ke desa nanti panjang sekali soalnya masjid. Terus ditambahi tembok itu tembok itu tebal sekali itu begitu kayak gitu, tebal sekali itu. Ya, sampai sekarang masih itu temboknya bukan dari bata merah tapi bata kali sungai. Jadi kayak gini nih, kayak Borobudur. Gitu loh ya. Akhirnya kan ya mungkin ya sama-sama segini kan katakanlah dilepa atau gimana supaya bagus gitu loh ya. Nah, tampilannya berbentuk Mas Widil. Nah, sudah begitu terus tinggalannya itu beduk gitu. Itu Adipati Onje sama itu tadi loh, saya melawan Maghribi. Itu beduknya itu ada punya nama, itu namanya beduk duren siklambi. Karena apa? Karena pohon duren itu tumbuhnya di tepi sungai. Kalau Adipati Onje mau mandi itu buat pakainya buat cantolan bajunya. Akhirnya tebang bikin beduk itu sampai sekarang masih. Itu beduknya itu. Namanya duren siklambi. Nah terus datang lagi 1600-700-an nah, itu Abdullah Syarif Raden Sayyid Kuning. Itu dari Timur Tengah juga, putranya Syarif Nurullah Yahya bin Sultan Abdullah Yahya. Sultan Abdullah Yahya itu kan putranya Sultan Abdullah Yahya itu kan menantunya Prabu Siliwangi. Karena nikah sama Rara Santang. Tahu ya Rara Santang ya? Yang main sinetron itu, ya kan? Lah, karena Rara Santang itu dengan Walang Sungsang itu dulu katanya mondok di Kempek Cirebon, Tegal Bubuk, pulang baca Quran, bapaknya nggak senang karena bapaknya kan Buddha, Prabu Siliwangi loh. Akhirnya diusir, suruh pergi kembali ke Cirebon lagi, akhirnya diangkat ke Timur Tengah. Di Timur Tengah langsung nikah sama Sultan Abdullah ya Raja. Namanya diganti Syarifah Mudaim, ya. Syarifah Mudaim nikah sama Sultan Abdullah Yahya itu Syarifah Mudaim punya anak Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Adiknya Syarif Hidayatullah itu Syarif Nurullah Yahya. Kalau Syarif Hidayatullah nurunakan Hasanuddin Imam Nawawi Banten, tapi kalau Syarif Nurullah Yahya nurunakan Abdullah Syarif di Onje ini Sayyid Kuning itu. Terus Sayyid Kuning itu datang ke sini nggak langsung ke Onje, tapi langsung ke disuruh Sunan Gunung Jati, disuruh untuk membantu Syekh Madum Wali Karangluas itu loh, ya. Karena santrinya banyak, muridnya atau gurunya, ustadznya itu kurang, jadi ditaruh di situ. Lah karena si Adipati Onje menantunya itu beliau si Sunan sama Umat Said Wali itu nikah sama Kuningwati, dinikahkan sama Kuningwati loh, Abdullah Syarif loh ya, nama aslinya kan Abdullah Syarif, nikah sama Kuningwati, terus dibawa ke sini, akhirnya hidup di perubahannya tepatnya di Onje. Makanya singkatnya itu di Onje ini menjadi imam masjid pertama, jadi penghulu pertama di Purbalingga. Secara nikahnya itu, secara Islami itu pertama kali itu Abdullah Syarif atau Syekh Kuning. Itulah, udah begitu terus gimana? Udah begitu bikin mimbar. Itu tadi yang ada kelambunya itu loh. Itu udah ratusan tahun kayak sampai sekarang masih sama tempat buat khotbah itu. Sampai sekarang masih. Itu. Lah kalau nama Raden Sayyid Kuning itu kan nama masjidnya, buat nama masjid. Nah karena masjidnya dikasih nama itu, yang ngasih nama itu Habib Lutfi Pekalongan. Karena itu nama sih semenjak saya pulang dari pondok. Saya pulang dari pondok itu tahun 1986. Ya. Nggak tahunya saya pulang dari pondok, nggak tahunya di Onje ada masjid 2. Dulu itu masjid ini belum punya nama, masjidnya itu masjid tua, masjid kewalian.
kayak gitu loh namanya, dulu. disebutnya. Ya disebutnya itu masjid Unji, masjid apa sih, masjid kewalian, masjid tua atau gitu lah ya. Nah sudah begitu di akhirnya saya pulang, tahu nggak di sana tuh ada masjid lagi, sekarang malah 4 sudah. Nah ini akhirnya saya kasihan, nanti kalau salis ini kan sering buat mujahadah kalau malam itu loh ya, iktikaf. Nanti orang-orang luar Unji malah yang pada istilahnya ada mujahadah di sini. Nanti saya kasihan, soalnya kan di sini kan penuh dengan karomah lah ya, karena menjadi tinggalan para wali, para ulama besar. Akhirnya saya kumpulan sama jamaah, terusan saya kasih nama Baitul Hikmah. Sudah begitu Baitul Hikmah itu kan bagus bagi saya. Karena jamaah tanya, itu Baitul Hikmah, iya bait kan rumah, hikmah itu ada gunanya untuk sholat, untuk ngaji. Nah itu terusan saya mengajak ke Pekalongan, maksudnya pamitan. Torekok sini kan mursyidnya itu Habib Lutfi. Lah sudah begitu terusan pamitan sama Nurul Habib itu dari sana. Saya ajukan itu nama itu tadi Baitul Hikmah, tapi Nurul Habib itu udah cocok. Artinya udah pas lah. Nah sudah begitu masuk ke dalam, maksudnya loh ke rumah ya. Saya dipanggil, kasih catatan Masjid Raden Sayyid Kuning kan begitu loh. Loh, Masjid Raden Sayyid Kuning, nanti itu diketawain. Kayak nopo, Kudus pada Masjid Sunan Kudus, Surabaya, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Surabaya, Unji, Masjid Monjaya, Raden Sayyid Kuning. Loh kalau begitu saya minta arti dan maksud. Jelas saya tanya, akhirnya Radennya itu mengambil dari mertuanya. Mertuanya kan Raden Adipati, Sayyidah dari Sayyidina Muhammad karena keturunan Arab. Lah kuningnya istrinya Kuningwati. Jadi Masjid Raden Sayyid Kuning. Nah, ya gitu. Itu masalah sejarah masjid loh ya. Selama berdirinya masjid ini, visi misinya itu pernah secara tertulis atau gimana Pak? Misi dalam segi apa? Visi misinya. Ya dalam segi apa dah? Misinya dalam segi apa? Dalam segi Agama apa, masalah kemasyarakatan atau gimana? Ya, dalam segi sosial apa gimana gitu. Soalnya gini, di sini itu kan ada tinggalan yang dari dulu sampai sekarang masih itu masalah adat ya, itu masih dipakai sampai sekarang. Itu di sini kan memegangnya itu kan aboge, ya kan? Maksudnya aboge itu dulu pada waktu Sultan Agung itu dan Wali Songo itu mendirikan tahun baru itu, tahunnya Alif, harinya Rebo, pasalnya Wage di aboge. Itu loh. Akhirnya sampai sekarang masih di masa aboge itu. Di sini kan kalau lebaran itu belakangan. Itu loh ya. Iya, soalnya ini nanti itu ada 2023 kan, lebarannya 2003. okay. Ya kan. Nanti panjenengan itu lebarannya Sabtu, saya Ahad. Gitu. Puasanya aja lain. Ya, puasanya itu ya kalau panjenengan itu kan dom 6 roh. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Puasanya saya Jumat, jenengan Kamis. Gitu. Bedanya hanya tanggal sama hari, hanya itu aja. Masalah ibadahnya atau hablumminallahnya itu sama. Dalam arti sama, subuh ya ada kunutnya sini, malam Jumat ya perjanjian dan sholawatan, itu loh. Jumatan ya adanya 2 sama, hanya beda tanggal sama hari. Kalau misalnya dalam segi sosial ya ada, ya terutama ya masyarakat sosial ya itu sih rupanya infak ini loh. Ini kan buat kalau ada kerusakan misalnya kan begitu loh. Renovasi. Ya renovasi. Contohnya itu kayak dulu tuh pagar-pagar itu kan hasil dari ini. Nah sudah begitu, terus masalah kegiatan keagamaan sini ya alhamdulillah lancar. Cuman jamaahnya yang
Kalau Jumatan lah ya banyak. Banyak. Tapi kalau yang kayak tadi itu ya, aduh, Kurang. ya alasannya kayak baru pulang itu, ke sawah gitu. Masih kegiatan. Ya iya, makanya saya sih nggak heran. Itu kan sudah merupakan naluri Jawa atau Indonesia. Sholatnya itu jamaah itu penuh tuh kalau bulan puasa. Ya. Itu nggak diojek saja sana ya kalau duhur ya lah. Rata. Rata-rata. Terus apa lagi? Terus kemudian sih bagaimana upaya untuk memakmurkan masjid ini? Kalau untuk memakmuran masjid itu kan karena di sini kan ada takmirnya, pengurusnya. Ya terutamanya pengurusnya yang memikirkan nanti bagaimana bantuan sama jamaah kan begitu. Dan menjaga sama-sama menjaga kan begitu loh ya. Artinya ke dalam kebersihan itu sama-sama menjaga kebersihan itu. Jadi istilahnya enggak difokuskan si A. Enggak. Jadi misalnya kalau si A enggak, ini gimana bosornya gimana? Ya semayuh tangkati tambal istilahnya kan begitu. Bareng-bareng. Masjid ini tuh sudah pernah direnovasi atau belum, Pak? Ya sudah bung aslinya itu. Aslinya itu aslinya. Dulu itu pendek sekali dulu tuh. Itu kan tadi yang di atas itu kan kayu, yang di bawah itu kan cor. Ya kan? Saya tahu itu. Ya kan karena pendek diangkat ke tinggi gitu. Akhirnya disambung lah istilahnya lah. Sambung. Nah, terus renovasinya itu aslinya dari situ tuh itu tuh batasan itu tuh tembak itu yang dibatas kipas itu. Oh, itu. Seret sini. Ini sini kan dibongkar nih. Ya. Berarti ini Dulu semua pintunya nggak kayak gini pendek. Ini supaya kayak rumah kunai gitu. Kayak rumah dulu itu. Nah itu renovasi saya tahu sini renovasinya. Dulu ininya nggak kayak gini, belum ada keramik. Itu plester tuh kuning plesternya. Terus diganti tegel sama keramik. Ya ini belum lama ini. Ini kan fotokopi dalam. Berarti yang masih asli itu yang di dalam. Dalam itu aslinya. Ini kan selain fotokopi niru di yang gitu. Ini belum lama itu kan 1900-an. Malah ini pada waktu bupatinya Tasdi ya sekitar tahun 1916 kayaknya ya. 16-an ya sekitar 16-17 lah. Soalnya kan TV kan kemarin itu baru kemarin Bupati TV loh. Ini kan dari bupati kemana? Nah ya itu kan Pak Tasdi ya bupatinya ya. Nah ini. Ya, kalau itu Pak Heru madrasahnya. Pak Heru jadi bupati. Kalau itu latarnya halamannya itu Pak Triyono. Waktu Pak Triyono jadi bupati. Tadinya kan sama dengan itu tingginya itu dibeli. Kayaknya kecil, saya kayak itu di bawah. Ya alhamdulillah karena ada karomahnya, hikmahnya itu mudah sekali. Aspal dikasih. Itu udah rusak saya belum minta lagi itu. Terus kemudian kegiatan apa saja yang dilaksanakan di Masjid Raden Said Kuning ini sehubungan dengan perannya sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan Islam di Purbalingga. Nah, konon itu mau cerita kalau dilihat dari segi fisiknya itu memang di sini itu sudah kelihatan. Ya, tadinya kecil jadi besar sampai tekan halamannya itu lebar. Alhamdulillah masjid sekabupaten Purbalingga yang depannya perapatan ya hanya sini saja. Itu perapatan malah sekarang simpang 5 itu. Kalau pintunya yang di belah utara dibuka malah simpang 6. Ya kan? Nah, kan langka. Masjid depannya perapatan. Kemudian cari. Ya kan? Nah, masalah kegiatan keislamannya atau istilahnya misalnya contohnya kayak pengajian itu kalau nanti sebentar lagi jam 2 itu anak-anak pada datang. Anak-anak kecil. Iya anak-anak kecil, TPQ. Itu ikrok kalau siang ikrok 1 sampai 6. Terus nanti pulang selesai. Pulang asar. Nah, terus nanti pada maghrib datang lagi yang gede-gede kayak kamu itu ada SMP SMA gitu loh. Itu Quran juz 1 sampai 30. Terus diteruskan madin. Itu madrasah. Terus kalau malam
Jumat Kliwon istighosah. Kalau malam Jumat biasa, enggak Jumat Kliwon itu Yasin perjanjian atau sholawatan. Kalau malam malam Sabtu, Minggu khusus tajwid. Khusus. Kalau malam Senin bahasa Arab. Itu. Jadi kalau bocah atau maninah ngaji di sini sampai selesai sampai tekan madun lepat itu masuk pondok nggak kaget, masuk UIN nggak kaget kok. Coba aja sih. Yang ngajar UIN siapa, itu Pak? nang UIN kalau Mukti Ali nggak tahu Mukti Ali. Nah itu kan dosen bahasa Arab itu. Nah, sudah pensiun itu. Nah, itu kan kalau ngasih pelajaran itu kalau sedang ujian itu kan hanya ngasih Bismillahirrahmanirrahim, Sur Ikram, ya kan? Iya. Bahasa Arab. Itu sama sound haji itu. Bahasa Arab itu sound haji. Banyaknya apa kalau dosen UIN sama saya. Si Lutfi yang juga rektornya kan Lutfi dulu. Sekarang itu Rokib sekarang. Munjin ya Pak Il. Kalau Pak itu kan Pak Munjin, Setiadi, terus siapa itu Son Gaji, terus si Jenderal satu lagi yang perempuan itu saya apa namanya sih kalau dipanggil Inul, Bu Inul gitu. Itu. Tadi kan udah panjang lebar ya Pak, Ya. tapi belum sempat perkenalan sama Bapak. Oh, Bapak namanya wong kamu nggak kenalan, saya juga nggak kenalan. Yang buka kamu, ya kan? Yang buka kan kamu kan harus kenalan dulu, sudah kenalan yang mengenalkan dulu. Ini saya, ini teman saya dari ini. Nah, itu baru saya balas kenalan. Kalau memang kenalan diri saya, itu saya tuh asli pribumi. Once, ya kan? Namanya Maksudi, istrinya alhamdulillah 1. Anaknya 2, ngangkat 1 itu yatim, sedang pondok di Pokateja. Terus yang anak sendiri itu saya itu 2, yang laki-laki sudah punya anak, jadi sudah punya cucu 2 saya. Terus di kerjanya sudah kerja semua anak saya itu dua-duanya di Pemda. Dua-duanya di Kutang sama saya Pantai Nugroho, rumah sakit daerah gitu. Ibu saya atau istri saya itu kan juga kuliahnya di Purwokerto dulu itu, makanya dosennya banyak yang sama saya. tahun berapa Pak? Udah lama itu, 13 sama 14 itu. Dosennya kan banyak kapal yang sama saya itu. Coba si Mukti Ali itu kalau ketemu. Sekarang nggak ketemu yang Sultan juga. Apa masih itu terbantu kan? Anaknya yang ngajar. Nah, sekarang anak putranya ya nggak apa sama saya. Kalau Mukti Alinya nggak apa. Itu kan punya pondok. Nggih. Di pas itu loh, dekat pom bensin itu. Nggih, itu enten Sabang Malu. Sekarang Banyak Sabangnya udah punya 4. syukur lah. Terus itu Agung. Agung tahu Agung? Putranya Pak Hariri itu. Oh, hari ini. Nah, Agung sama Agus saya. Itu dulu kan pernah di sini. Mantunya Pak Hariri. Mantunya Pak Hariri Pak Enjang berarti. Oh ada. Gus Enjang anaknya. Putranya itu kalau itu menantunya kok cerita sama saya. Nanti kalau rumahnya kan dekat UMP. Punya pondok juga di situ. Nggih Darussalam. Iya itu. Perapatan Tugu Walu gitu loh. Lurus sana ke utara. Itu kan sering kesini udah sama ibunya. Saroh Mahmud. Saya ikut. Ini Bapak, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap kegiatan pendidikan yang ada di masjid sini? Oh iya, bagus. Sugesti sekali. Mendukung. Mendukung yang namanya pendidikan apa mana pendidikan Islam sini mayoritas kan Islam. Ya. NU maning sini. Apalagi saya itu mondoknya di pakarnya dalam arti neng Ki Hasyim Asy'ari pendirinya. Menurut pun Saya tuh 75 kamu belum lahir.
Saya 75 di Cirebon. Sebelumnya kan di Buntet. Pulau Bunda Oh. Di Cirebon sama. kayak Abdul Abbas. Oh, saya di Bodasim. Oh, nggih niku. Abdullah. Saudarane niku kali Abdul Abbas sih ya di depannya. Nih. Depannya kemarin kan yayanya ke sini. Yang ke sini kok waktu saya Abbas. itu Gus Abbas. Gus Abbas ke sini itu waktu kemarin haul. Itu ke sini itu kan beliau belum kenal sama saya, belum lahir. Saya mondoknya 75, dia 76 baru lahir. Ya 76 baru lahir. Itu. Terus sampai 80 pindah ke Tebilang. Tebilang saya menangi putranya Hasyim Asyari 4. Yusuf Hasyim, Ayub, Khadijah, dan lain-lain. 4. Nah, terus pindah lagi di Meranggen, Demak. Pindah lagi di Krapiak, di Munir. Pindah lagi Onje. Terus Bojo. Istrinya ya santri nego ngaji bareng aku. Banyak kan santri kerja ini kayak ya. Bojone kan santri ini. Ya ada ratusan santrinya. Siang nanti jam 2 nanti. Malam. Lokal tapi ya anak-anak sini aja. Terus apa lagi? Masih mau nanya enggak? Terima kasih ya Pak udah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.